Halo semua, di sini saya Elizabeth Eristianovenda dan Beatrix Elina Ruasti akan berbagi ilmu mengenai pembuktian grup. Yang pertama, terdapat himpunan SA dengan himpunan A memiliki anggota himpunan 1, 2, dan 3. Sedemikian hingga himpunan SA memiliki anggota himpunan Theta 1, Theta 2, Theta 3, Theta 4, Theta 5, dan Theta 6 merupakan himpunan berhingga dan dilengkapi dengan operasi komposisi. Di sini, kita akan membuktikan apakah himpunan SA yang dilengkapi dengan operasi komposisi merupakan grup. Jika merupakan grup, maka himpunan SA disebut grup permutasi atau grup simetri. Setelah kita mengetahui apa yang akan kita buktikan, kita terlebih dahulu harus mengetahui matriks dari masing-masing anggota himpunan SA. Di sini pada baris pertama diisikan dengan kodomain dan baris kedua diisikan dengan range dari permutasi anggota himpunan A. Sehingga didapatkan theta 1 memiliki matriks dengan elemen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Theta 2 memiliki matriks dengan elemen 1, 2, 3, 1, 3, 2. Theta 3 memiliki matriks dengan elemen 1, 2, 3, 2, 1, 3. Theta 4 memiliki matriks dengan elemen 1, 2, 3, 2, 3, 1. Theta 5 memiliki matriks dengan elemen 1, 2, 3, 3, 1, 2. Dan theta 6 memiliki matriks dengan elemen 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sama seperti sebelumnya, permasalahan tersebut dapat kita selesaikan menggunakan tabel Kelly. Untuk baris pertama kolom pertama diisikan dengan operasi yang dikenakan pada himpunan tersebut. Untuk selanjutnya pada baris pertama dan kolom pertama diisikan anggota himpunan dari SA, yaitu theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta 5, dan theta 6. Didapatkan hasil bahwa theta 1 bundaran theta 1 adalah theta 1, theta 1 bundaran theta 2 adalah theta 2, theta 1 bundaran theta 3 adalah theta 3, theta 1 bundaran theta 4 adalah theta 4, theta 1 bundaran theta 5 adalah theta 5, theta 1 bundaran theta 6 adalah theta 6. Dan untuk seterusnya, teman-teman bisa langsung melihat pada tabel Kelly yang telah tersedia. Nah, setelah kita mengetahui hasil pengoperasian pada tabel Kelly, kita di sini akan mencoba melihat bagaimana cara pengoperasian tersebut. Pengisian tabel Kelly dilakukan dengan mengoperasikan baris dan kolom. Sebagai contohnya, untuk mengisi baris kedua kolom ketiga, kita menghitung theta 1 bundaran theta 2, di mana theta 1 memiliki elemen matriks 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan theta 2 memiliki matriks dengan elemen 1, 2, 3, 1, 3, 2. Sehingga theta 1 bundaran theta 21 sama dengan theta 11 sama dengan 1, theta 1 bundaran theta 2, 2 sama dengan theta 1, 3 sama dengan 3, theta 1 bundaran theta 2, 3 sama dengan theta 1, 2 sama dengan 2. Sehingga didapatkan theta 1 bundaran theta 2 memiliki matriks dengan elemen 1, 2, 3, 1, 3, 2 yang tidak lain adalah theta 2. Untuk contoh selanjutnya, untuk mengisi baris kelima kolom keempat, kita menghitung theta 4 bundaran theta 3. Di mana kita mengetahui bahwa theta 4 memiliki matriks dengan elemen 1, 2, 3, 2, 3, 1, dan theta 3 memiliki matriks dengan elemen 1, 2, 3, 2, 1, 3. Sehingga theta 4 bundaran theta 3, 1 sama dengan theta 4, 2 sama dengan 3, theta 4 bundaran theta 3, 2 sama dengan theta 4, 1 sama dengan 2, theta 4 bundaran theta 3, 3 sama dengan theta 4, 3 sama dengan 1. Sehingga didapatkan elemen pada matriks theta 4 bundaran theta 3 sama dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1 yang tidak lain adalah matriks dari theta 6.
Karena kita akan membuktikan bahwa himpunan SA dengan operasi komposisi adalah grup, maka kita akan membuktikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita akan membuktikan bahwa himpunan SA dengan operasi komposisi memiliki operasi yang bersifat tertutup. Untuk semua A, B elemen himpunan SA, A bundaran B elemen himpunan SA. Hal ini terbukti karena pada tabel Kelly, hasil operasi perkaliannya selalu merupakan elemen dari himpunan SA. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa himpunan SA dengan operasi komposisi memiliki operasi yang bersifat asosiatif. Untuk semua A, B, C elemen himpunan SA, A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran B bundaran C. Karena operasi komposisi memiliki sifat asosiatif, maka operasi komposisi pada himpunan SA bersifat asosiatif. Setelah itu, kita akan membuktikan bahwa himpunan SA dengan operasi komposisi memiliki elemen identitas. Terdapat E elemen himpunan SA, untuk setiap A elemen himpunan SA, A bundaran E sama dengan A, dan E bundaran A sama dengan A, di mana E disebut sebagai elemen identitas. Yang pertama, untuk membuktikan A bundaran E sama dengan A, kita bisa melihat pada kolom kedua tabel Kelly. Setiap baris hasil pengoperasian komposisi menghasilkan dirinya sendiri. Yang kedua, untuk membuktikan E bundaran A sama dengan A, kita bisa melihat pada baris kedua tabel Kelly. Setiap baris hasil pengoperasian komposisi menghasilkan dirinya sendiri. Agar lebih jelas, kita bisa melihat pada tabel Kelly berikut. Untuk membuktikan A star E sama dengan A, kita bisa melihat pada kolom kedua, di mana kolom kedua ini merupakan hasil pengoperasian dari anggota himpunan SA dengan theta 1. Dan untuk membuktikan E star A sama dengan A, kita bisa melihat pada baris kedua, di mana baris kedua ini merupakan hasil pengoperasian dari theta 1 dengan anggota himpunan SA, yaitu theta 1, theta 2, theta 3, theta 4, theta 5, dan theta 6, dan menghasilkan dirinya sendiri. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa himpunan SA dengan operasi komposisi memiliki inverse. Untuk setiap A elemen himpunan SA, terdapat A inverse elemen himpunan SA, A bundaran A inverse sama dengan E, dan A inverse bundaran A sama dengan E. A inverse disebut inverse dari A. Untuk membuktikan A bundaran A inverse sama dengan E, dan A inverse bundaran A sama dengan E, pada tabel Kelly, setiap anggota himpunan SA ketika dioperasikan, salah satu hasilnya adalah elemen identitas. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada tabel Kelly berikut. Untuk setiap anggota himpunan SA, memiliki hasil pengoperasian yang salah satunya adalah theta 1, di mana theta 1 ini merupakan elemen identitas dari himpunan SA. Jadi, karena himpunan SA yang dilengkapi dengan operasi komposisi memenuhi keempat syarat terbentuknya suatu grup, maka himpunan SA dengan operasi komposisi merupakan grup. Sehingga, himpunan SA dengan operasi komposisi disebut grup permutasi atau grup simetri. Setelah mengetahui bahwa himpunan SA dengan fungsi komposisi merupakan grup, kita akan membuktikan apakah himpunan SA dengan fungsi komposisi merupakan grup abelian, di mana grup abelian didefinisikan sebagai diberikan G dengan operasi star yang merupakan grup, disebut grup abelian jika dan hanya jika untuk semua A, B elemen himpunan G, A star B sama dengan B star A. Agar lebih mudah untuk memahami, kita bisa melihat pada tabel Kelly berikut. Tabel Kelly ini memiliki diagonal utama, dan diagonal utama tersebut yang kami beri warna berbeda atau warna kuning. Diagonal utama ini berfungsi sebagai pencerminan untuk elemen-elemen yang lainnya. Seharusnya, apabila himpunan SA dengan operasi komposisi merupakan grup abelian, pencerminan untuk elemen-elemen yang lainnya ini adalah sama atau dirinya sendiri. Contohnya seperti pada baris ketiga kolom kedua, yaitu theta 2, memiliki pencerminan dirinya sendiri atau theta 2 pada baris kedua kolom ketiga.
Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa terdapat pencerminan yang tidak sama atau tidak dirinya sendiri. Kita bisa melihat pada baris keempat kolom ketiga yaitu θ 4 memiliki pencerminan θ 5 pada baris ketiga kolom keempat. Berdasarkan pembuktian melalui tabel Cayley, himpunan SA yang dilengkapi dengan operasi komposisi tidak bersifat komutatif. Maka, himpunan SA yang dilengkapi dengan operasi komposisi bukan merupakan grup abelian. Pada permasalahan kedua, kita akan membuktikan apakah himpunan U modulo 12 yang dilengkapi dengan operasi perkalian modulo 12 merupakan grup. Dengan U modulo N adalah himpunan bilangan positif kurang dari N dan relatif prima dengan N. U modulo N ini merupakan himpunan bagian dari Z modulo N. Dengan anggota himpunan kelas ekuivalensi 0 modulo N, kelas ekuivalensi 1 modulo N, dan seterusnya hingga kelas ekuivalensi N-1 modulo N. Dari definisi tadi, kita dapat mengetahui himpunan Z modulo 12 memiliki anggota himpunan kelas ekuivalensi 0 modulo 12, kelas ekuivalensi 1 modulo 12, kelas ekuivalensi 2 modulo 12, hingga kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Dari Z modulo 12 tersebut, kita dapat mendapat bahwa U modulo 12 memiliki anggota himpunan kelas ekuivalensi 1 modulo 12, kelas ekuivalensi 5 modulo 12, kelas ekuivalensi 7 modulo 12, dan kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Untuk membuktikan apakah U modulo 12 dengan operasi perkalian modulo 12 merupakan grup, kita dapat menggunakan tabel Cayley. Pada tabel ini, baris pertama kolom pertama berisi operasi yang dikenakan pada himpunan U modulo 12. Kemudian baris pertama dan kolom pertama berisi anggota himpunan U modulo 12. Kemudian kita operasikan satu persatu untuk setiap baris dan kolom. Yang pertama, kita membuktikan himpunan U12 dengan operasi perkalian modulo 12 operasinya bersifat tertutup. Hal ini terbukti karena pada tabel Cayley, hasil operasi perkaliannya selalu merupakan elemen himpunan U12. Kemudian kita membuktikan himpunan U12 dengan operasi perkalian modulo 12 operasinya bersifat asosiatif. Kita mengetahui bahwa U12 merupakan himpunan bagian dari Z12 dan Z12 merupakan himpunan dari Zn. Pada operasi perkalian modulo N terhadap himpunan Zn bersifat asosiatif. Karena U12 merupakan himpunan bagian dari Z12 dan merupakan himpunan bagian dari Zn, maka U12 yang dilengkapi dengan operasi perkalian modulo 12 juga bersifat asosiatif. Kemudian kita membuktikan himpunan U12 yang dilengkapi dengan operasi perkalian modulo 12 memiliki elemen identitas. Di sini kita menyebut E sebagai elemen identitas. Untuk membuktikan A dikali E sama dengan A, kita dapat melihat pada tabel Cayley. Pada kolom kedua tabel Cayley, setiap baris hasil pengoperasian perkalian modulo 12 menghasilkan dirinya sendiri. Kemudian untuk membuktikan E dikali A sama dengan A, kita juga dapat melihat pada tabel Cayley. Pada baris kedua tabel Cayley, setiap kolom hasil pengoperasian perkalian modulo 12 menghasilkan dirinya sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel Cayley berikut ini. Perhatikan hasil pada kolom kedua. Untuk perkalian modulo 12, kelas ekuivalensi 1 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12.
Kemudian, untuk perkalian modulo 12 kelas ekuivalensi 5 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Kemudian, untuk perkalian modulo 12 kelas ekuivalensi 7 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 7 modulo 12. Dan kemudian untuk perkalian modulo 12 kelas ekuivalensi 11 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Hal ini dapat membuktikan bahwa pada himpunan U12 memiliki elemen identitas yaitu kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Kita juga akan membuktikannya untuk E dikali A sama dengan A. Kita perhatikan hasil pada baris kedua. Untuk perkalian modulo 12, kelas ekuivalensi 1 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Kemudian, untuk perkalian modulo 12, kelas ekuivalensi 1 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 5 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Kemudian untuk perkalian modulo 12, kelas ekuivalensi 1 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 7 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 7 modulo 12. Dan untuk perkalian modulo 12 kelas ekuivalensi 1 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 11 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Hal ini menunjukkan bahwa E atau elemen identitas untuk himpunan U12 adalah kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Jadi, terbukti bahwa himpunan U12 dengan operasi perkalian modulo 12 memiliki elemen identitas, yaitu kelas ekuivalensi 1 modulo 12, yang juga merupakan anggota himpunan U modulo 12. Kemudian, kita akan membuktikan himpunan U12 dengan operasi perkalian modulo 12 memiliki inverse. Untuk membuktikannya, kita akan membuktikan bahwa A dikali A inverse sama dengan E, dan A inverse dikali A sama dengan E. Pada tabel Kelly, setiap anggota U12 ketika dioperasikan, salah satu hasilnya adalah elemen identitas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel Kelly berikut ini. Perhatikan hasil yang saya lingkari pada tabel Kelly. Yang dilingkari tersebut merupakan kelas ekuivalensi 1 modulo 12 yang merupakan elemen identitas dari himpunan U12. Untuk membuktikan bahwa U12 yang disertai dengan operasi perkalian modulo 12 memiliki inverse, kita harus membuktikan apakah A dikali A inverse sama dengan E, dan A inverse dikali A sama dengan E. Kita akan membuktikannya satu persatu. Untuk perkalian modulo 12, kelas ekuivalensi 1 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Kemudian, untuk perkalian modulo 12 antara kelas ekuivalensi 1 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Hal ini menunjukkan bahwa inverse dari kelas ekuivalensi 1 modulo 12 adalah kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Yang berikutnya, kita lihat bahwa perkalian modulo 12 kelas ekuivalensi 5 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 5 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Dan perkalian modulo 12 kelas ekuivalensi 5 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 5 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Hal ini menunjukkan bahwa kelas ekuivalensi
5 modulo 12 memiliki inverse yaitu kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Yang berikutnya kita lihat perkalian modulo 12 pada kelas ekuivalensi 7 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 7 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Dan untuk perkalian modulo 12, kelas ekuivalensi 7 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 7 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Hal ini menunjukkan bahwa inverse dari kelas ekuivalensi 7 modulo 12 adalah kelas ekuivalensi 7 modulo 12. Yang berikutnya kita lihat untuk perkalian modulo 12. Untuk kelas ekuivalensi 11 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 11 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Dan untuk perkalian modulo 12 kelas ekuivalensi 11 modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 11 modulo 12 menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Hal ini menunjukkan bahwa inverse dari kelas ekuivalensi 11 modulo 12 adalah kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Setelah kita melakukan pembuktian-pembuktian tadi, kita memperoleh bahwa himpunan U12 yang dilengkapi dengan operasi perkalian modulo 12 memenuhi keempat syarat terbentuknya suatu grup. Maka, himpunan U12 dengan operasi perkalian modulo 12 merupakan grup. Setelah mengetahui bahwa himpunan U12 dengan operasi perkalian modulo 12 merupakan grup, kita akan membuktikan apakah himpunan tersebut merupakan grup abelian. Kita ingat dahulu bahwa grup abelian memiliki definisi diberikan himpunan G dengan operasi star yang merupakan grup disebut grup abelian jika dan hanya jika untuk setiap A dan B anggota himpunan G, A star B sama dengan B star A. Atau bisa dikatakan memiliki operasi yang bersifat komutatif. Untuk membuktikan operasi perkalian modulo 12 pada himpunan U12 memiliki sifat komutatif, kita dapat menggunakan tabel kali berikut ini. Tabel kali ini memiliki diagonal utama. Yang merupakan diagonal utama pada tabel kali ini adalah yang berwarna kuning. Apabila operasi perkalian modulo 12 pada himpunan U12 bersifat komutatif, diagonal utama ini dapat menjadi pencerminan bagi elemen-elemen di atas maupun di bawahnya. Sebagai contoh, kita melihat pada baris ketiga kolom kedua, merupakan kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Jika dicerminkan terhadap diagonal utama, seharusnya juga merupakan kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Dan kita lihat, ternyata benar. Pencerminan dari kelas ekuivalensi tersebut merupakan kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Kita lihat lagi, untuk baris keempat kolom kedua, yaitu kelas ekuivalensi 7 modulo 12. Jika dicerminkan, juga merupakan kelas ekuivalensi 7 modulo 12. Kemudian kita lihat pada baris keempat kolom ketiga, yaitu kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Jika dicerminkan dengan diagonal utama, hasilnya adalah kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Jika kita lihat untuk baris kelima, kolom kedua, yaitu kelas ekuivalensi 11 modulo 12, jika dicerminkan dengan diagonal utama, juga menghasilkan kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Lalu kita perhatikan untuk baris kelima, kolom ketiga, yaitu kelas ekuivalensi 7
modulo 12. Jika dicerminkan dengan diagonal utama, menghasilkan kelas ekuivalensi 7 modulo 12. Dan kita lihat untuk baris kelima, kolom keempat, yaitu kelas ekuivalensi 5 modulo 12, jika dicerminkan dengan diagonal utama, menghasilkan kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Hal ini menunjukkan bahwa diagonal utama dapat menjadi pencerminan bagi elemen-elemen di atas maupun di bawahnya. Sehingga dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa operasi perkalian modulo 12 pada himpunan U12 memiliki sifat komutatif. Kita telah membuktikan operasi perkalian modulo 12 pada himpunan U12 merupakan komutatif melalui tabel Cayley yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka, himpunan U12 yang dilengkapi dengan operasi perkalian modulo 12 merupakan grup abelian. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai pembuktian grup. Terima kasih.